Dan di siang hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, Allah membukakan pintu rahmatnya, pintu hidayahnya, pintu berkahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah menjadikan keteladanan dalam kehidupan kita mengharapkan dan merindukan syafaat sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak terasa hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Safar. Artinya adalah waktu yang sangat baik untuk mengadakan yaitu evaluasi diri kita ini. Untuk itu alangkah bahagianya manakala kita sebagai seorang muslim mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senangnya manakala kita bersama keluarga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika manusia dimasukkan ke dalam surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, bukan karena amal salehnya, bukan karena hajinya, tapi manusia dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada dari itu alangkah berbahagianya manakala kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala memang harus dipersiapkan sejak dini. Untuk itu kesempatan yang baik ini di khotbah yang hari ini kami akan menyampaikan yaitu orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Yaitu dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul agar kamu mendapat rahmat. Dari ayat di atas kita bisa pelajaran bahwa kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, manakala kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu yaitu mendirikan sholat, aqimis sholat. Itu mendirikan sholat. Kita perlu mengevaluasi bagaimana sholat kita selama ini. Apakah sholat yang kita laksanakan saat ini hanya sekedar kewajiban atau kebutuhan atau sudah kepribadian? Kalau sholat kita sampai saat ini masih sebagai yaitu kewajiban, sing penting sholat, maka tidak memperhatikan kapan harus sholat, di mana harus sholat, dan dengan cara apa sholat, sehingga dia tidak memperhatikan waktu sholat, hingga sholatnya adalah selalu diundur-undur, hanya adalah di last minute akhir waktu ini. Karena apa? Hanya menjadikan sholat sebagai suatu kewajiban. Yang kedua, kita evaluasi apakah kita sholat kita sudah menjadikan sebagai suatu kebutuhan. Artinya apa? Sholat itu adalah penting. Sholat adalah amal yang mulai ditanya oleh Allah Taala di hari kiamat. Kalau sholatnya baik, kalau semuanya baik. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, amalnya jadi kobong. Untuk itu, yang dimaksud dengan sholat sebagai suatu kebutuhan adalah bagaimana sholat kita. Apakah sudah di awal waktu? Apakah sudah dikerjakan secara berjamaah? Atau dilaksanakan di masjid? Kalau kita sudah membiasakan diri sholat sebagai suatu kebutuhan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga adalah sholat sebagai suatu kepribadian. Artinya apa? Bisa menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Ketika kita sholat di awal waktu, kita terapkan dalam kehidupan, yaitu kau janji tepat, ada undangan dihadiri, ketika hutang segera dibayar. Kemudian berjamaah kita terapkan bahwa hidup di masyarakat tidak bisa egois. Kita harus bermasyarakat. Dengan berjamaah kita menjadi kuat. Dengan berjamaah akan tercipta suatu kesadaran persatuan. Dengan berjamaah yaitu kita akan mencapai suatu kemenangan. Kemudian yang ketiga adalah di masjid. Kalau beribadah di masjid kita terapkan di masyarakat, dah kita ketika kita beribadah berada di masyarakat, maka semua kegiatan kita niati ibadah. Karena tugas dan tanggung jawab kita sebagai Allah adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Maka dari itu kalau kita niati ibadah, maka semuanya akan menjadi mudah. Hingga kalau sholat sudah menjadi suatu keberadian, maka orang ini benar-benar bisa mengfungsikan sholat, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh hal ini bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Maka sudah sholat tidak ada yang namanya ngapusi, tidak ada istilah mencuri, tidak ada istilah korupsi, apalagi manipulasi. Ini semua maka sudah bisa menerapkan nilai-nilai sholat. Untuk itu mari kita ajak diri kita, mari yang masih berada di tahapan sholat sebagai suatu kewajiban, kita tingkatkan menjadi sholat sebagai suatu kebutuhan. Yang sudah berada di tahapan sholat sebagai suatu kebutuhan, mari kita terapkan, yaitu menjadi sholat sebagai suatu kewajiban. Insya Allah kalau kita bisa menjadikan sholat sebagai suatu kewajiban, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Muslimin jamaah sholat warahmatullah. Adapun yang kedua adalah ba'atu zakat, yaitu menunaikan zakat. Kita tahu bahwa zakat yang kita bayarkan adalah setahun sekali berupa zakat fitrah yang diberikan pada du'afa, fakir miskin di bulan Ramadan. Tapi manakah kita punya kelebihan, sudah punya nisab sesuai, maka kita ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal yang diberikan setahun sekali. Untuk itu mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan harta yang kita miliki, jiwa yang kita miliki, kita bersihkan dengan membayar zakat. Maka dari itu ketika kita berhati-hati sudah menyiapkan zakat ini, mungkin insya Allah hati kita akan menjadi bersih, hati kita akan suci. Dan manakah kita sudah mengeluarkan zakat mal, insya Allah harta yang kita makan akan menjadi barokah. Muslimin jamaah sholat warahmatullah. Adapun yang ketiga agar mendapatkan rahmat dari Allah SWT adalah taat kepada Rasulullah. Kita tahu bahwa Rasulullah sebagai junjungan kita perlu kita taati. Kalau kita taat pada Rasul, insya Allah kita bersama Rasulullah di surga. Karena itu pada kesempatan di hari malah kita sedikit saja Rasulullah memberikan contoh teladan dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Muhammad ada teladan yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sebagai dalam diri Muhammad ada akhlak yang tinggi. Untuk itu kita sebagai orang muslim, mari kita teladani 7 sunnah Nabi yang perlu kita laksanakan sehari-hari. Kalau kita bisa melaksanakan sunnah Nabi secara istiqomah, insya Allah dimudahkan di dalam menggapai husnul khatimah dan bahasanya adalah jannah. Adapun 7 sunnah yang perlu kita ikuti secara istiqomah, yang pertama adalah tahajud. Yang kedua adalah sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketiga adalah sehabis subuh membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah infak sehabis subuh. Dan yang kelima adalah sholat duha, setidaknya ada 2 rakaat. Selanjutnya yang keenam adalah istighfar setiap saat. Dan yang terakhir adalah menjaga wudu. Hingga kalau di antara 7 sunnah Nabi ini kita laksanakan satu persatu secara istiqomah, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita sudah cuek, bebek, tidak mau taat pada Rasulullah, bagaimana kita bisa hidup bersama Rasulullah di jannah? Untuk itu mari sedikit-sedikit
Insya Allah satu di antara 7 mari kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Yang sudah mampu tahajud, laksanakan tahajud setiap malam. Yang belum mampu, ya jangan dilaksanakan semampunya. Yang sudah bisa baca Al-Quran, siapa baca Al-Quran. Yang bisa subuhan, subuh sholat fajar. Yang bisa sedekah, silakan sedekah setiap subuh. Yang merasa punya dosa, yang sudah banyak, mari kita besar, kita istighfar. Dan ketika kita disusahkan dengan kita, mari kita sedekah dengan apa? Dengan sholat duha 2 rakaat. Karena sholat 2 rakaat adalah apa? Sebagai pengganti sedekah terhadap 360 ruas yang kita miliki ini. Nah, dari itu kalau kita sholat duha 2 rakaat maka digugurkan sedekah kita terhadap 360 ruas kita. Kalau kita nambah 2 rakaat lagi, kita dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Kalau kita mau tambah 2 lagi, dicukupkan rezekinya kita pada hari itu. Kalau kita ingin dicatat sebagai orang yang taat, ditambah 2 rakaat lagi. Karena apa? Di dalam sholat duha ada doa yaitu Allahumma in kana rizqi sama'i fa'ghilhu wa in kana fil ardi fa'khrijhu wa in kana musyawarhu wa in kana harama khatarhu wa in kana bangidan fa'ghibhu. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari langit, maka turunkanlah. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari bumi, maka keluarkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu sukar, maka mudahkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu kuat, maka bersihkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu jauh, maka dekatkanlah. Untuk itu mari kita senantiasa untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian kita menjaga wudu, yang menjaga kesucian. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin. Ya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mensucikan diri. Kata kuncinya kalau kita ingin menjaga wudu, yaitu ketika kita masuk yaitu ke kamar mandi, apakah mandi BAK langsung wudu. Karena apa? Ketika Bilal masih hidup ditanya, ya Rasulullah itu suara apa? Itu suara Bilal bin Rabah, terompahnya di surga. Dan mengapa terompahnya sudah di surga? Karena beliau senantiasa menjaga wudu. Dengan demikian manakala kita bisa melaksanakan, mengamalkan 7 sunnah Nabi ini secara istiqomah, insya Allah kita akan diberi kemudahan dalam menghadapi satu masalah, dan insya Allah kita akan dipermudah di dalam menghadapi husnul khotimah yang bahasanya tidak lain dan tidak bukan ada jannah. Itulah 3 golongan atau 3 orang yang mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Taala manakala kita melaksanakan sholat mudah-mudahan dan taat pada Rasulullah. Insya Allah semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah yang insya Allah akan dimasukkan ke dalam jannah. Allahumma amin. Demikian khutbah hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa. Barakallahu azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.